kejadian temen gue 9 orang meninggal ke bawah arus laut. Wah. Temen gue di depan gue jarak 2 meter tuh nggak bisa gue tolongin, teriak-teriak minta tolong sama gue, matanya udah kayak mata semacam kayak udah sakratul maut, udah ketakutan banget, banget. Gue nggak bisa nolongin hari itu. Dan pernah ada satu kejadian, mobil angkot ada supir ngantri 7 orang anak, naik dari Cepete, turunnya di pas di gerbang Jeruk Purut. Kata supir angkotnya nggak bayar. Supir angkotnya turun, masuk ke dalam, ngomong sama kita, "Pak, tadi kenal nggak ada anak-anak sini nih, wah, naik angkot, main naik aja terus turun aja nggak bayar gitu." "Nggak ada Pak, nggak ada gini." Orang ciri-cirinya gimana sebut tuh? Ini. Wah, lemes kita langsung gitu, teman-teman kita yang udah meninggal. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit, dan sekarang kita lagi di segmen podcast Saksi Misteri. Di sebelah gue udah ada narasumber nih yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya selama dia bertahun-tahun tinggal di area pemakaman. Kita sapa dulu aja narasumbernya, udah ada sebelah gue, ada Bang Gele. Bang Gele, apa kabar Bang Gele? Baik bro. Wah, ini sebelum kita mulai nih, biar teman-teman nggak salah nangkep dulu nih, Bang Gele ini namanya kenapa namanya Bang Gele, Bang? Karena mungkin dulu panggilan gue dari kecil, dari SD, udah kelas SD gue dipanggil Gele kali ya. Jadi dulu ada temen namanya Gele juga, Gele tua nih, gue Gele junior gitu. Yeah. Dulu, jadi ya, untuk membedakannya adalah Gele kecil gitu. Okay. Nah, sampai Gele seniornya udah nggak ada, akhirnya tinggal gue nih. Makin besar, makin gede lah ibaratnya, udah akhirnya jadi kebiasaan aja. Panggilan kebiasaan aja, nickname aja gitu. Iya, keterusan panggilnya Gele. Panggilnya Gele sampai sekarang gitu. Dari SD tuh ya? Dari SD. Jadi orang lebih taunya gue Gele gitu. Iya. Teman-teman pun nama asli gue aja gak ada yang tahu. Banyak yang nggak tahu ya? Kalau ada yang nanya nama asli gue, siapa ya gitu. Gitu. Maksudnya sih Agung gitu kan. Agung mana nih? Jadi nggak ada nama Agung ya kan. Kalau dibilang Agung tuh yang suka mental, itu Gele gitu. Agung Gele gitu. Iya. Dan ini kan lo mau cerita tentang pengalaman mistis lu ketika lu tinggal di area pemakaman Jeruk Purut ya? Iya. Ini lu udah tinggal berapa tahun di situ, Bang? Ya dari kecil sih ya. Kalau tahu gue sadar ya udah gede, gue udah di Jeruk Purut nih. Ya, gitu. Jadi gue memang dari kecil karena orang tua di situ, keluarga juga banyak di situ. Jaraknya berapa jauh dari Jeruk Purut? Apanya tuh? Rumah. Memang di lingkungan situ. Benar-benar di dalam. Jadi masuk ke pintu gerbang Jeruk Purut, ke dalam itu ada satu perkampungan. Dari situ lu tinggal? Di situ gua tinggal. Tuh, ibarat kata rumah nyokap gua tuh buka pintu aja udah kuburan. Iya. Jarak 2 meter depan kuburan gitu. Jadi memang udah lahir di situ, gede di situ, main di situ, nongkrong di situ. Oke. Dan malam ini bakal banyak banget yang bakal diceritain sama Bang Gere tentang pengalaman-pengalaman mistisnya yang pernah dialamin dia dan juga warga-warga sekitar dan teman-temannya selama tinggal di area Jeruk Purut. Oke, Bang Gere udah siap nih buat cerita malam ini nih? Siap. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kita ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Oke, Bang Gele, boleh diceritain dari awal nih kisahnya seperti apa nih? Jeruk Purut tuh banyak banget ya, banyak. Gua juga ibaratnya panjang banget gue ceritain satu persatu. Jadi apa yang pernah gue alamin bukan cerita ya, ini gue alamin sendiri gitu kan. Kayak kejadian-kejadian mistis seperti yang orang-orang bilang gitu kan. Tentu Jeruk Purut ini kan memang sangat-sangat melegenda lah. Iya, melegenda lah ya di cerita-cerita mistis masyarakat. Kejadian-kejadian seperti kayak penampakan seperti yang gue alami kan, pernah gitu gue lagi biasalah nongkrong sama temen-temen yang namanya rumah di kuburan, nongkrongnya di kuburan. Gitu. Rumah gua kan rumah nyokap ya, itu kan buka pintu aja udah kuburan depannya gitu. Jadi memang banyak ceritanya kayak semacam dulu kan zaman-zaman wartel ya. Wartel ya kan, belum ada Android handphone lah ya. Kita nongkrong di wartel biasa tiap malam di situ gitaran sambil nongkrong sampai pagi sambil nongkrong di wartel. Tiba-tiba nih ada bajai lewat ngebut.
kita lihat kosong nih bajai gitu loh. Ngebutnya nggak biasa gitu, ngebut gitu kan. Bajai kencang amat nih kan. Mungkin mau nganterin penumpang, cuman kita lihat keadaannya kosong tuh bajai. Iya. Gitu. Lewat, kita lagi nongkrong, sempet kesel juga nih. Kencang amat nih orang, songong amat gitu lah. Ugal-ugalan lah ya. Ugal-ugalan lah ya kan. Gak berapa lama, dari kan dia naik ke atas tuh, masuk ke dalam. Gak berapa lama ada satu orang udah setengah tua lah, umur 50-an lah. Pakai handuk putih gitu ya. Iya. Nyeker nggak pakai sepatu, lari gitu kan, teriak tolong. Terus, Pak, tolongin saya Pak, dia bilang gitu. Kenapa Pak, ada apa Pak gitu. Terus ada temen yang kenal lah, Bapak pokoknya tadi bawa bajai, dia bilang gitu. Iya, saya tadi bawa bajai, saya nganterin penumpang. Terus bajai mana gitu, terengah-engah gitu kan, panik, takut, pucat gimana gitu kan. Tadi pas penumpang turun, nyamperin saya ke depan, jadi dia turun dari pintu sebelah kiri, nyamperin dia ke kanan, pintu kanan depan. Ngasih uangnya kok banyak banget, dia bilang, kok Mbak nih uangnya banyak gitu. Udah Pak, apa ambil aja gitu. Selesai ngasih uang, cuman katanya mukanya tuh nggak ada, rambutnya panjang, bajunya putih semua. Terus Pak mampir dulu. Enggak Mbak, saya mau langsung balik gitu. Dia agak curiga nih ya kan. Pas dia mau balik, udah agak miring itu bajunya, putar balik, tahu langsung terbang ke atas. Terus dia shock gitu ya kan. Dia shock gitu, langsung baju ditinggal, dia kabur, bajunya dinyalain nggak nyala katanya. Karena dia lari tuh. Lari ke anak-anak, minta anterin ngambil baju aja. Kita juga yang namanya ngeri sedap juga ya kan. Akhirnya kita ke pos depan, kita ajak Hansip di depan, kita ajak ngambil bajunya katanya lagi melintang begini di tengah-tengah jalan komplek gitu. Komplek pemakaman. Komplek sampingnya pemakaman tuh. Jadi pemakaman Jeruk Purut itu kan dia dibagi dua, yang atas sama yang bawah. Jadi tengah-tengah tuh ada jalan kampung, jalan raya masuk ke komplek gitu. Oh iya. Jadi di atas tuh ada perkampungan, satu RT ya. Dan masuk ke dalam itu kan banyak tuh rumah-rumah apa sih, kayak mansion gitulah. Rumah-rumah komplek, masuk ke dalam gitu loh. Jadi Jeruk Purut itu kuburannya kan dibagi dua gitu loh. Ini yang atas, tengahnya jalan, di bawahnya ada lagi kuburan. Yang dulu tuh bekas rawa-rawa empang gitu loh. Gitu. Salah satunya itu sih. Kita juga hari itu juga nggak ada yang berani pulang untuk nginep di warteg. karena itu. Itu tahun berapa kejadiannya kira-kira? Awal 2000-an sih. Awal 2000-an. Awal 2000-an itu waktu masih sering nongkrong anak-anak gitu. Juga kayak apa? Kejadian kita lagi nongkrong, tiba-tiba tuh dari kejauhan, dari arah luar masuk, cewek tuh malam-malam dari mana gitu, rambutnya panjang. Kita nih ya namanya anak-anak muda ya, lagi sambil gitaran sambil minum biasa lah. Makin deket, rambutnya makin panjang, mukanya ya kelihatan, mukanya rata. Nyamperin kita ya kan, minta anterin pulang, Bang, minta anterin pulang depan kita. Syoknya gimana sih? Wah. Anterin pulang, tiba-tiba naik ke atas, tuh ada pohon nangka tuh. Hilang di pohon nangka. Nah, itu jelas banget di depan mata. Gimana rasanya saat itu ya kan? Cewek dari mana nih? Datang nyamperin kita, langsung naik ke atas pelan-pelan gitu. Wah, saya kan hilang langsung. Wah, udah shocknya udah. Berarti ini sosoknya kemungkinan sama yang bajai itu ya? Mungkin juga. Itu ada sejarah nggak sih, maksudnya pernah ada kejadian apa gitu sampai ada sosok perempuan yang mukanya rata itu di situ? Jadi gini, pernah ada juga teman yang jadi security komplek perumahan di sekitar situ. Jadi katanya pernah nganterin ada cewek mau pulang ke Depok. Bahkan nangis-nangis ditemui di jalan, dibawa ke pos, minta anterin pulang ke Depok. Katanya dia ditinggal sama pacarnya di situ. Itu entah kenapa, nggak tahu lah, tinggal pacar ke situ. Dianterin sama temen ke Depok. Dan ke Depok cuma nggak sampai rumahnya. Sini aja Bang, dianterin sama dia. Temen dikasih duit pulang. Atau cewek udah ada, pas pulang balik lagi ke pos, udah ada lagi di pos itu lagi. Katanya nggak diterima sama keluarganya. Gitu, ditanya alamatnya tuh perempuan. Dikasih alamatnya bener. Besok siangnya temen gue ke sono. Nanya, katanya itu temen udah meninggal karena depresi, karena ditinggalin sama pasangannya, bunuh diri, meninggal, dan pasangannya itu rumahnya daerah situ katanya. Gitu. Daerah Jeruk Purut. Itu pas temen nganterin ke rumahnya, kasih alamat itu nanya, tuh cewek posisinya masih di pos.
Iya. Gitu. Cuman diem aja nunduk. Kalau ngomong tuh nunduk, diem aja gitu. Bener-bener seorang perempuan gitu. Diajak pulang kagak mau, akhirnya inisiatif temen tuh ke rumahnya, maksudnya nyari keluarganya Buat jemput dia buat ya. jemput dia gitu. Ditanya, ini bu alamatnya ini gini, bener pak ini gitu. Sampai sana ternyata Sampai sana informasi ternyata udah meninggal. posisinya udah meninggal, udah sekitar 2 mingguan katanya gitu. Berarti yang di pos itu sebenarnya yang pertama ditemuin juga udah meninggal, itu udah nggak Udah ada. dalam keadaan Udah bukan orang lah itu bukan ya. orang gitu. Nah pas teman balik lagi ke pos, nggak taunya udah nggak ada perempuan itu. Begitu cerita. Dari Banyak. Depok. Itu tahun berapa tuh kira-kira? Wah, itu malah baru itu. Oh, baru itu. Baru itu sekitar 2015-an lah, belum lama ya. 2015 yang kejadian kayak gitu. Jadi kayak gitu. Itu dapat informasi nggak? Itu bunuh diri gimana sih perempuan itu? Katanya sih minum baygon apa katanya. Gitu. Dia kesel sama pacarnya apa gimana. Iya. Diputusin, depresi, minum baygon, meninggal gitu. Nah, dia datang ke situ katanya nyari rumah pacarnya. Begitu. Nah, ini kan lu Bang Itu Gile, gua sendiri sih yang nganterin juga ke pos. Gua juga ngeliat. lu ngeliat perempuan Ngeliat ya? juga ada. Lu bawa perempuan lu di sini gitu. Kita juga ngeliat, cuma posisinya dia diem aja gitu, nggak mau nunjukkan mukanya gitu. Rambutnya kan biasa lah, apa nutupin separuh mukanya. Nunduk gitu dia. Nunduk aja gitu, nggak ada ngomong diem aja. Nih orang kenapa ini? Gitu. Siang juga, sampai siang pun masih ada. Iya. Gitu. Pas siangnya teman ke rumahnya, balik lagi ke sini, tahu-tahu udah nggak ada, udah hilang. Udah nggak ada. Dan itu sampai sekitar sebulanan lah itu warawiri di situ, termasuk nyokap juga ditemuin. Nyokap gue. Itu gimana tuh nyokap ceritanya Kalau gimana? nyokap itu biasa lah, kalau nyokap bukan kalau malam kan bangun jam 3 pagi, jam 4 pagi ya kan, untuk keluar buka pintu lah, apalah, ke dapur. Dapur kan posisi rumah tuh nyokap tuh dapur tuh di luar. Rumah zaman dulu kan dapur di luar ya. Di luar kan ada, di luar tuh ada balik. Subuh-subuh kata nyokap ada yang duduk perempuan Di balik. sambil nangis. Diajak ngobrol sama nyokap. Dari mana? Katanya dari Depok, mau kemana? Mau pulang. Loh kok bisa kesini? Iya, ditinggal sama pacarnya, dibilang gitu. Ciri-cirinya sama yang kita temuin. Besok pagi nyokap cerita gitu. Itu sampai 2 hari dia di situ. Numpang di sini dulu ya Bu, gitu. Sampai 2 hari. Sampai 2 hari. Cuman kondisinya kalau malam aja dia duduk di situ. Kalau siang nggak ada. Iya. Kalau siang pergi terus malam tiba-tiba ada di situ lagi. Jam 3 nyokap kan sering kalau mau subuh tuh bangun dia gitu. Ngobrol sama nyokap sampai jam 6 pagi gitu ya, ngobrol. Obrolannya apa aja tuh biasa kata nyokap? Yang nyokap inget, yang lu inget deh cerita dari nyokap. Ya biasa, nyokap cerita sama, karena nyokap udah sepuh kan, udah umur mau 80 tahun kan. Iya. Ya cerita biasa, kenapa bisa di sini, katanya ditinggal pacarnya. Pacarnya katanya jahat sama dia, gitu. Pacar rumahnya dari sini, namanya siapa? Cuma dia nggak sebut namanya, gitu. Cuma kata nyokap ya itu mukanya tuh nggak mau dikasih lihat, gitu. Pas kalau udah jam 6 pagi nih, matahari terbit, dia tuh pamit pergi, gitu. Nyokap sih ya dipikir ya dianggap biasa aja gitu. Nyokap cerita sama gue juga, gitu. Itu kejadiannya sebelum temen lu yang di pos itu atau Sesudah. Gitu. Berarti udah sempet rame tuh ya cerita itu ya? Udah sempet rame. Nah, lu sendiri pernah ngalamin gak ketemu sama sosok itu? Gue sendiri sih nggak pernah. Belum pernah ya kalau main itu ya? Teman-teman juga nggak pernah. Teman-teman yang lain aja gitu. Tapi gue ngeliat emang sosok itu ada gitu. Iya, yang pas di pos itu ya. Iya, orang siang-siang. Ya kan? Bentuknya itu kelihatan. Gue pikir siang-siang mana ada setan sih kan gitu. Gitu ini ada gitu kan. Cuman pas temen gue nemuin keluarganya supaya dijemput, di keluarganya bilang dia udah meninggal, temen gue shock juga, dibalik ke pos dia udah nggak ada. Di pos atau udah hilang. Dan ini kan Bang Gile, lu kan udah bertahun-tahun tinggal di daerah Jeruk Purut lah. Iya. Sampai sekarang masih tinggal di sana? Masih di sana. Ada lagi nggak kisah yang pernah lu alamin lagi berkaitan sama pemakaman tersebut, Bang? Antara serem sama lucu kali ya. Iya, boleh dibilang gitu. Serem tapi lucu juga gitu. Jadi di kuburan atas itu kan ada perkampungan ya, tempat nyokap gua nih, rumah nyokap sama keluarga lah ya kan. Di situ kan banyak pendatang ya. Dan pendatang itu kan ada ibu-ibu penjual sayur. Dulu tahun 90-an ya, sayur keliling tuh kan. Jadi setiap mau belanja, mereka tuh belanja di daerah Pasar Minggu.
Ya kan jam 3 pagi tuh mereka udah jalan. Ke depan naik angkot tempat gua kan 24 jam dulu. Ya kan. Jadi kalau di TPU itu kan ada kantor pemakamannya ya. Biasanya kita nongkrong di depan pemakaman itu. Nemenin yang piket lah ya kan, biasa lah. Main gitaran segala macam, kadang sampai malam, kadang sampai pagi gitu. Suatu malamnya ada 3 ibu-ibu nih, mbak-mbak lah ya. Mau berangkat, keluar. Lewat depan kita, misi mas ya mbak, mau belanja ya, belanja mbak gitu kan. Ya udah tadi mbak gitu. Mereka lewat, nggak berapa lama, sekian menit, satu orang lari dari depan ke dalam. Lari minta tolong, teriak minta tolong mas, tolong gitu kan. Jatuh dia, sempat mau pingsan, kita tolongin, kenapa mbak gitu kan. Kita pikirnya dia dibegal, dirampok gitu loh. Dibetak, zaman dulu istilahnya betak kali ya. Iya. Dibetak ya, diambil gitu. Sekarang istilahnya begal ya. Iya. Kok coba sendiri mbak, yang dua di mana? Di depan mas, tolongin saya mas, tolongin. Nggak bisa ngomong gitu kan, kita kasih air segala macam. Pas dia udah bisa ngomong, tolongin mas, di depan masih ada 2 orang gitu kan. Kita ke depan nih, yang di depan itu udah kejang-kejang begini, udah kejang-kejang gimana gitu ya. Tapi keranjangnya mereka masih ada gitu, masih dipegang mereka gitu kan. Cuma kondisinya mereka udah kejang-kejang 2 orang gitu ya kan, kayak shock gimana gitu kan. Kita bawa ke atas ke kantor TPI itu, kita tanya kenapa mbak gitu kan. Tadi pas lagi lewat, pas dia mau nyebrang jalan, katanya dicegat, dihalangin sama kepala gelinding. Jadi gelinding kayak air gitu dari atas kuburan, keluar dari atas kuburan. Iya. Jadi mereka kaget, shock ya kan. Kita ngedengar juga, anjir, kepala gelinding bro. Udah kita bawa ke rumahnya, udah. Kita nggak berani nongkrong itu selama semingguan lebih, kita nggak berani nongkrong dulu ya kan. Karena kejadian itu. Karena kejadian itu gitu. Kita juga nggak ngelihat kepala yang gelinding, cuman kalau gue lihat kayak ada bekas apa sih? Kayak kita jalan di tanah ada bekas tanah gitu. Bekas. Jadi kayak ada bekas tanah gitu, cuman tanahnya tuh kayak udah kayak tanah lumpur hitam gitu. Iya. Itu ada kayak ada bekasnya. Bener-bener mendingan gue liat, gila serem banget nih. Gitu. Sampai pagi pun katanya masih ada bekas-bekasnya tuh. Dibersihin sama petugas, disiram apa gitu loh. Bekas pala gelinding lah. Kalau kita jalan di tanah gitu kan ada kayak tapak-tapak kaki gitu. Ini kayak ada bekas-bekas sampai kayak tembok-tembok tuh warna hitam semua dan bau banget. Super bau gitu. Dan mereka kaget, shock ya kan, pingsan, kita aja denger ngeri-ngeri sedap ya kan. Akhirnya sampai semingguan lah kita nongkrong dulu di situ. Nah, yang kejang-kejang itu gimana tuh nasibnya? Ya, Sadar sendiri atau gimana tuh? Saya kira lama juga sampai subuh, akhirnya mereka sadar, shock, nggak jadi belanja, lemes ya kan. Udah akhirnya kita pulang ke rumahnya gitu. Dan juga dulu kan pernah di Jeruk Purut itu, dulu kan kita punya Karang Taruna ya. Jadi setiap tahun itu kan kita bikin ya biasa 17-an lah. Setelah 17-an kita bikin tur nih ya kan. Itu tur nih. Dulu kita ngalamin kejadian yang tragedi yang sangat memilukan ya, 2001. Itu kejadiannya 2 hari sebelum kejadian Menara Kembar di New York. WTC. WTC itu kejadian. Itu hari Minggu tanggal 9 September gue masih ingat. Dan gue sendiri ketua Karang Tarunanya. Karena tanggal 11-nya WTC tuh ya. WTC. Gue tanggal 9-nya. Jadi pas ceritanya kita nih selesai 17-an, kita jalan-jalan nih tur ke Anyer. Salahnya dulu gue sama teman-teman yang lain nggak survei dulu tempat, jadi main jalan aja. Kejadian temen gue 9 orang meninggal, ke bawah arus laut. Hari itu termasuk gue 7 orang, gue orang yang 8, tapi gue selamat. Ke bawah juga lu? Ke bawah juga, untungnya gue selamat. Itu gimana tuh? Maksudnya lu kan datang kita ke pantai, jadi kita masuk ke pantai yang rame, dan gue nih biasalah anak muda ya. Sama ya ada-adaan gue lah ya kan, anak-anak Karang Taruna yang baru aktif ya gitu kan. Gue giring ke tempat yang sepi. Ada satu kayak semacam villa di pinggir pantai yang udah nggak kepake. Kita nongkrong di situ sama muda-mudi lah ya kan, anak-anak Karang Taruna itu mandi di laut tengah hari pas azan kalau nggak salah. Azan zuhur. Ada satu orang tua ngomong, "Dek, jangan berenang di situ, bahaya, air lautnya lagi pasang." Ya kita nggak gubris tuh. Cuma kita nggak tahu nih orang dari mana asalnya, kok tiba-tiba ada di orang gitu. Sedangkan tempat yang ramai itu sama tempat itu jauh, terus sekitar 2 kiloan. Kita bisa sendiri dekat Karangbolong kalau nggak salah.
Akhirnya kejadian berenang, 7 orang ke bawah ombak laut. Siang-siang kan pasang tuh, kan banyak karang tuh temen gue, dan gue lihat kok temen gue makin lama makin jauh gitu kan. Ternyata mereka keseret ombak, dan gue orang yang ke-8 nolongin. Pada saat kaki gue udah nginjak dasar, gue terombang ambing, ada ombak yang menghantam gue. Akhirnya gue keseret ke daratan. Dan gue selamat. Temen gue di depan gue jarak 2 meter tuh nggak bisa gue tolongin. Teriak-teriak minta tolong sama gue, matanya udah kayak mata semacam kayak udah sakratul maut. Udah ketakutan gitu. banget. Ketakutan banget, gue nggak bisa nolongin hari itu. Dan hari itu kita sangat berduka. Kita kehilangan 7 anggota anak-anak Karang Taruna itu. Dan ada 1 anak yang disaksikan langsung sama orang tuanya langsung, karena kita nggak bisa nolongin. Lama-lama dia hilang gitu, tenggelam. Karena juga yang menolongin nggak boleh sama penduduk sekitar, nanti juga akan celaka juga. Akhirnya alhamdulillah ketemu semua tuh 7-7-nya mayatnya. Hari itu 3, besoknya 4 gitu. Hari itu juga malam kita pulang ke rumah udah gempa tuh kampung Jeruk Purut. Sampai ada TV wartawan TV nasional ke situ segala macem. Selama beberapa bulan kampung Jeruk Purut sepi sesepi-sepinya, karena itu tragedi yang paling memilukan buat kampung Jeruk Purut. Dan pernah ada satu kejadian, mobil angkot dari Cipete, arah Cipete itu kan ada jurusannya Lebak Bulus Pasar Minggu, lewat Cipete. Ada supir ngantri 7 orang anak, 6 laki-laki 1 perempuan. Kan yang meninggal kan 6 laki-laki 1 perempuan. Iya. Naik dari Cipete, turunnya pas di gerbang Jeruk Purut. Tuh, kata supir angkotnya nggak bayar. Supir angkotnya turun, masuk ke dalam, ngomong sama kita, "Pak, tadi kenal nggak ada anak sini nih, naik angkot, main naik aja, terus turun aja nggak bayar," gitu. "Siapa, Pak? Dari tadi nggak ada orang," gitu kan. Ada gue di situ posisinya, ya kan, di depan kantor TPI itu. "Ada, Pak, 7 orang, Pak, tadi 6 laki-laki, 1 orang perempuan. Naik dari Pasar Impres kok. Bilangnya turun Jeruk Purut, saya turunin langsung lari aja, langsung ke dalam kuburan." Gitu. "Belum bayar." "Nggak ada, Pak, nggak ada gini." Orang ciri-cirinya gimana sebut itu? Ini. Wah, lemes kita langsung. Itu teman-teman kita yang udah meninggal. Teman kita. Dan ada lagi, jadi ada satu temen, dia punya pacar. Biasalah ngelancong ke Jeruk Purut. Suatu malam dia masuk ke Jeruk Purut, udah terlalu malam. Pas pintu gerbang masuk Jeruk Purut itu ada anak-anak muda nongkrong. 1 cewek, 6 laki. Dia mau jalan susah. Mau lewat permisi, cuma nggak diorangin lah ibaratnya gitu loh. Misi bang, cuma nggak diorangin lah. Dicuekin aja gitu. Dicuekin lah ya kan. Sampai akhirnya dia memberanikan diri. Orangnya digeser sendiri, cuma pada diem aja, duduk aja gitu kan. Ngalangin jalan, akhirnya dia jalan. Cerita sama pacarnya, "Tadi gue lewat depan, ada gini. Siapa yang kayak gimana? 7 orang, 1 perempuan." Wah, udah. Itu anak-anak. Itu orang udah meninggal tuh ya. Berapa bulan yang lalu. Itu adik-adik kita juga gitu. Sampai itu cowok nggak berani pulang, nginep di situ. Wah. Ada lagi nggak yang berkaitan sama 7 almarhum itu? Banyak sih ya. Contoh-contoh kecil kayak kadang-kadang mereka hadir gitu. Kita lagi nongkrong, tahu-tahu mereka lewat gitu, semacam kayak menyapa gitu loh. Semacam kayak mau ngingetin bahwa mereka pernah ada gitu kan. Pernah gitu. Pernah ada kejadian, dan pernah beberapa teman-teman juga ditemuin. Katanya lagi gue lagi di sini nih gitu. "Sini dong, main dong," gitu. Ya percaya nggak percaya, memang itu benar ada. Dan gue pun pernah. Lu gimana tuh? Gue dipanggil, tiba-tiba kayak ada narik gue. Katanya teman akrab gue. Salah satu dari yang meninggal itu. Teman ngeband, vokalis Panggal. Ada teman gue juga. Tarik gue, "Ngapain lo?" Gue nggak sadar kalau itu dia. Gue nggak sadar kalau dia udah meninggal. Ngobrol, "Iya, gue dari sini nungguin lu, kemana aja?" Biasa lah ngobrol gitu kan. Kalau lama, "Gue balik dulu ya," balik. Pas gue seru, astagfirullahaladzim, gue baru nge dia. Pernah gue kayak gitu 2 kali bahkan. Di malam-malam tertentu dia tuh hadir, karena memang tuh temen deket gue banget. Jadi zaman-zaman gue ngeband sama dia tuh memang gue selalu berdua sama dia. Dia dengan style punknya gitu kan. Dia tuh waktu kejadian dia nolongin adiknya perempuan yang terbawa arus juga, ombak. Malah ke bawah juga dia nolongin, malah ke bawah juga. Gitu. Jadi adik kakak tuh. Gitu.
Dan itu selama beberapa bulan sepi, itu kampung Jeruk Purut sepi, nggak ada yang nongkrong, nggak ada kegiatan apa-apa. Kita mengalami trauma yang sangat-sangat apa ya, dan gue pun juga trauma ngeliat laut udah malas banget. Di TV, nonton TV ada iklan apa ombak gitu, waduh udah malas banget gitu. Dan ini kan yang meninggal itu yang ke bawah arus 7 orang ya. Itu jumlah yang sebenarnya yang berenang itu ada berapa sih? 7. Kira-kira sama lu 8 gitu. Iya. Oh, berarti emang yang benar-benar nyebur itu ke bawah semua. Ke bawah semua. Tapi alhamdulillah ditemuin mayatnya, jenazahnya. Posisi ketemunya di mana tuh? Masih dari sekitar. Cuman ada satu posisi yang jauh banget dari lokasi kejadian. Dia udah sekitar berapa kiloan ada dari kejadian, udah terbawa arus lah. Iya. Gitu. Dan hari itu ada 3 orang, besok pagi 2 orang, sama sorenya ketemu lagi 2 orang. Temen lu si siapa namanya tadi? Namanya Ade. Yang anak pang itu? Namanya Ade. Itu ketemu di hari keberapa? Ketemunya hari itu. Hari itu juga? Hari itu juga dia nyangkut di antara karang-karang. Pas menjelang maghrib, kan surut tuh air laut. Kelihatan tuh? Kelihatan. Dan gua sendiri yang ngambil, yang evakuasi jenazah dia dari karang itu. Dan itu di media rame tuh? Rame banget. Waktu itu? Rame banget. Belum ada sosmed ya? Mungkin kalau teman-teman nyari di Google ada kali artikel-artikel lama mungkin ya? Ada mungkin. Di YouTube juga ada. Oke. Gua searching ada. Tragedi Jeruk Purut bilang gitu. Iya, karena semua rata-rata warga Jeruk Purut semua. Emang warga Jeruk Purut semua. Rumahnya emang daerah situ. Iya, karena lagi jalan-jalan malah kejadian kayak gitu. Dan mereka itu orang tuanya profesinya ya penggali kubur rata-rata. Satu orang ada yang tukang bikin patok, batu nisan ya. Wah. Jadi ya biasa nguburin orang ya. Iya, akhirnya nguburin anak sendiri. Itu rata-rata umurnya berapa yang meninggal, Bang? Masih 18 tahun. Belasan ya? Iya, 19 tahun paling tua. Si Ade itu dia 20 tahun. Dan gua hari itu udah, waktu itu kan ibaratnya senior lah di kantor. Iya. Gue yang kan yang sebagai ketua panitianya gitu. Jadi nggak yang ngarahin mereka hari itu berkarang taruna gimana gitu. Dan itu sangat kejadian yang sangat membekas lah ya. Membekas banget sampai sekarang gitu. Gak bakal bisa dilupain sih. Karena korbannya nggak sedikit. Dan itu sampai berapa tahun ya kalau nggak salah. Sekitar 2 tahun 3 tahun masih ada kejadian-kejadian kita masih sering temuin gitu. Tapi itu, pernah ada nggak sih pesan yang disampaikan sama salah satu dari orang ini tuh? Yang ketemu dia bilang, lu jangan lupain gue ya, Le, gitu. Lu jangan lupain gue ya, Le, gitu. Tengok-tengokin gue ya, sering-sering tengokin gue gitu. Itu dari temen lu yang ngobrol sama lu itu? Sering-sering tengokin gue ya, iya. Jadi gue tuh juga antara sadar dan nggak sadar ya. Setelah dia cabut baru sadar? Baru sadar. Ini gue ngobrol sama dia kok, gue tenang aja gitu kan, ini kok gue kayak bukan di dunia gua gitu loh. Ini gua kayak macam kayak di bawah alamnya dia gitu loh. Dibilang mustahil juga enggak, ada di depan gua. Ya kan? Jadi antara di bawah alam sadar gua nih. Ya kan? Tapi itu ada. Salaman, pelukan, ngobrol. Tapi waktunya itu nggak lama, sekitar 15-10 menitan lah gitu. Selalu dia bilang jangan lupain kita ya, sering tengokin kita ya gitu. Dan itu itu sampai dalam detik ini gua nggak cerita dengan yang lain. Itu untuk konsumsi pribadi gue aja gitu. Kalaupun gue cerita juga percuma kan. Yang nggak percaya, tetap nggak percaya kan gitu. Ya itu buat gue pribadi aja lah gitu. Tapi memang itu ada gitu. Gue juga awalnya kan dulu nggak percaya hal-hal kayak gitu. Tapi akhirnya lu ngalamin sendiri. Tapi akhirnya gue ngalamin sendiri. Orang pernah lagi nongkrong, tiba-tiba kuntilanak turun depan muka gimana? Ya kan? Gimana nggak shock? Ini mukanya ada depan nih. Ya kan? Hitam jelek ya kan? Depan muka bro. Itu kejadian pas kapan tuh itu? Itu sebelum kejadian yang itu. Yang di Anyar itu? Di Permangga lagi nongkrong main gitar, tau-tau turun brek gitu kan. Bertiga gua, pingsan di tempat. Bayangin. Ya kan, entah mungkin dia terganggu ya kan dengan gua berisik gitu ya kan. Tau-tau turun brek gitu kan, rambut panjang, becaling, rambutnya tuh udah kayak sapu ijuk, kasar kayak gimbal gimana sih? Kayak nggak keurus gitu rambutnya. Muka berantakan, mata merah ya kan. Ya kayak zaman sekarang kalau dilihat-lihat kayak di film-film gitu kan. Ini kan cuman acting segala macam dan itu ada, bro. Banyak. Yang lu lihat mukanya hitam yang lu lihat. Hitam, jelek, giginya pecaling,
Rambutnya, wah udah kayak sapu injuk gimana sih? Iya. Kasar gitu kan. Jarak 30 cm. Semacam kayak, bro, lu tuh berisik di sini, ya kan? Lu jangan berisik, gue terganggu gitu. Semacam kayak dia tuh marah gitu. Kita berisik di rumahnya dia. Gimana sih kalau ada orang berisik di rumah kita, kan pasti kita akan usir kan? Ya, mungkin seperti itu. Dan itu ada gitu loh. Setelah gue ngalamin sendiri. Bener ada gitu loh. Karena mereka kan memang ada dunianya masing-masing gitu loh. Iya pasti sih. Dan gue pun juga sampai sekarang pun masih mengalami. Kalau lagi sendiri, cuman kan bedanya udah kalau sekarang tuh bedanya udah kayak udah bodo amat lah. Jadi udah terbiasa ya. Jadi sudah terbiasa gitu. Iya. Macam kayak lagi jalan ada yang batuk kan gitu ya kan. Tahu-tahu jalan sekelebat, bas ya kan. Namanya kuburan kan, memang tempatnya kan gitu. Jadi sudah tuh hal yang biasa. Gitu. Oke. Tahu-tahu ditarik ya kan, brak, anjir siapa yang narik nih ya kan. Padahal nggak ada orang gitu loh. Jadi kan gue kadang kalau emang ya namanya rumah dekat kuburan ya nongkrongnya lewat nongkrongnya di kuburan. Iya. Anak kecil juga kalau setelah habis maghrib, apalagi bulan puasa, udah main di kuburan. Iya. Jadi udah hal-hal yang biasa gitu. Iya. Dan kebanyakan juga orang-orang luar yang memang yang lebih ekstrim ya. Di apa namanya? Ditunjukkan hal-hal yang seperti itu, bahkan lebih ekstrim. Oke. Seperti taksi tahu-tahu di kuburan pagi-pagi. Temuin sama petugas makam. Lagi tiduran di atas kuburan. Katanya nganterin penumpang dari Blok M. Ya kan, ke arah kuburan. Menurut penglihatan dia itu rumah. Gedung mewah, tinggi, gede kayak istana gitu kan. Gerbangnya tinggi, diajak masuk, dia mampir. Pak, mampir dulu pagi. Nanti saya bayarnya, saya bikin teh dulu ya. Dikasih teh, dikasih makan. Tidur di sofa. Penumpangnya cewek. Tidur di atas, lantai atas. Lantai 2 katanya. Rumahnya gede banget, dia sampai heran banget. Dia tidur di sofa. Pagi-pagi jam 5:30 dibangunin sama petugas makam. Tidur di kuburan. Posisi mobilnya tuh di tengah kuburan. Di tengah-tengah kuburan? Tengah-tengah kuburan. Tengah kuburan, bukan di jalan aspal, di tengah kuburan. Jadi kiri kanan depan belakang tuh kuburan. Tuh taksi bisa di tengah kuburan bagaimana? Tapi ada bekas jejak taksinya lewat nggak gitu? Nggak ada. Tahu-tahu tuh taksi di kuburan. Orang bingung. Taksinya itu kita pindahin, diangkat rame-rame sama puluhan orang. Untuk ke jalan aspal. Wah, ke kuburan. Tidur dia di kuburan. Ya pernah ada kejadian. Jadi ada, kalau nggak salah orang Korea ya. Jadi bawa Fortuner. Katanya dalam perjalanan pulang dari Kemang. Kemang itu kan tempat hiburan malah banyak ya. Seperti bar segala macam. Dia pulang dari situ sama bawa perempuan ini. Dia sama supir. Karena dia udah dalam keadaan mabuk. Ya kan, cuma dia ngotot, dia yang bawa. Supirnya sudah di belakang, dia di depan sama perempuan. Ya kan. Nah, supirnya tengah jalan suruh pulang. Dia mobil gue yang bawa, lu pulang aja dah. Kata gitu. Supirnya kita nih. Ya kan, dia pulang. Itu mobil Fortuner masuk kuburan. Kita juga ngelihat itu mobil Fortuner masuk kuburan. Fortuner kita pikir orang komplek ya. Karena memang banyak komplek di pas masuk ke dalam perkampungan kan. Tembusannya komplek, kita orang komplek. Nggak taunya pagi-pagi gempar. Mobil Fortuner masuk gang ukuran 2 meter lebarnya. Cuma muat motor. Tuh mobil Fortuner posisinya depan pintu rumah orang. Orang mau buka pintu dari dalam nggak bisa karena ada hal mobil. Itu mobil bisa muat di ukuran gang lebar 2 meter buat motor doang masuk. Jadi posisi mobil itu kegencet antara tembok kiri kanan dan rumah penduduk. Dan orangnya ada di situ. Di dalam nggak bisa keluar juga. Nggak bisa keluar dan dia posisinya tidur. Subuh-subuh orang heran. Wah, ada mobil di depan rumah gua gitu kan. Mobil Fortuner. Untuk ngeluarin itu mobil, tembok berapa meter itu dijebol. Sama berapa depan rumah warga tuh dijebol. Untuk ngeluarin itu mobil. Tahu-tahu itu mobil ada di depan di gang depan rumah warga dan muat. Kok bisa gitu kan? Sedangkan masuk ke gang itu mobil aja ibaratnya bajai aja nggak bisa masuk. Iya. Ini mobil Fortuner. Kan gede kan? Iya. 2 meter. Punya usut dia ditanya, katanya dia bawa perempuan dari arah Kemang. Dia pengen nganterin. Penglihatan dia katanya, kata supir yang bilang nih, apa namanya, itu jalan lurus ada gitu loh. Sampai depan rumah dianterin, cewek turun. Entah kenapa katanya dia tidur. Tahu-tahu pagi-pagi ya itu. Udah dibangunin warga. Dia juga heran. Akhirnya dia ganti rumah warga yang dibongkar supaya buat mobilnya bisa keluar. Dan ya. duduk di situ ya dia. Berapa rumah tuh dibongkar tuh. Sampai nggak mungkin dong mobilnya dihancurin satu. Iya. Kan dibongkar. Akhirnya masuknya gimana ya? Dia tanggung jawab, dibayar tuh. Rumah warga diganti sama dia. Tuh, itu yang dibilang katanya mustahil apa itu kejadian di situ itu ya. ada.
Oke, dan ini nih, mungkin kalau jeruk purut ini kan seperti kita tahu, mungkin teman-teman juga banyak yang tahu, legendanya kan tentang cerita pastur kepala buntung ya. Dan ini mungkin ada kaitannya sama kepala yang tadi sempat dilihat sama orang yang mau ke pasar itu nih. Nah, ini kan gue sering nih, Bang Ile, dengar cerita tentang apa hantu jeruk purut itu dari film lah, dari orang-orang. Nah, gue penasaran nih, kalau dari versi menurut warga sekitar tuh hantu jeruk purut itu si pastur itu gimana sih sejarahnya? Hantu jeruk purut pastur kepala buntung ya. Iya. Jadi sejarahnya itu dari orang-orang tua dulu ya. Gua kan dulu ikut pengajian ya. Jadi sebulan sekali itu kita ada pengajian antara orang tua yang zaman dulu, ibaratnya sebulan sekali ngumpul. Ya disebutnya arisan RT lah. Jadi kita bikin pengajian, dari cerita mengenai zaman-zaman dulu mereka gitu. Jeruk purut itu dulu memang dari dulu jeruk purut terkenal ya. Perkampungan jeruk purut itu dulu kan banyak jawara katanya. Orang asli situ ya. Sempet mereka cerita tentang masalah hantu jeruk purut yang pastur itu. Jadi ceritanya ada namanya Haji Masa, sesepuh. Waktu itu dia ibaratnya yang paling tua saat itu, umur udah 100 lebih, tapi masih sehat ya. Dia cerita, jadi memang tuh dulu pastur kepala buntung itu awalnya dari zaman Belanda. Jadi rumah sakit Fatmawati tahu kan? Fatmawati. Nah, belakang rumah sakit Fatmawati itu kan ada golf tuh sekarang. Dan golf itu kan menjorok ke bawah tuh. Dan paling bawah ini ada kali. Namanya Kali Krukut. Kali Krukut. Nah, Kali Krukut ini anak kali dari Kali Pesanggerahan. Masuknya BKB dia, Banjir Kanal Barat. Kalau Kali Ciliwung kan Banjir Kanal Timur. Kali Krukut. Jadi zaman Belanda itu dulu, rumah sakit Fatmawati dulu pangkalan militer tentara Belanda. Itu sewaktu-waktu diserang sama pribumi. Orang kita nih pejuang-pejuang ya kan, dibakar pangkalan militer, dikumpulin semua, ditahan tentara-tentaranya ditahan. Ada pastur-pasturnya. Zaman dulu kan kalau orang Eropa kan dulu sejarah mengatakan kan gospel glory ya. Membawa misionaris lah ya kan, pastor-pastornya itu ya kan. Itu dikumpulin tuh, dieksekusi di pinggir Kali Krukut. Kepalanya dipenggal. Gitu, mayatnya dibuang jenazah ke Kali Krukut. Lanjut kan, nyangkutnya di jeruk purut. Nah, Kali Krukut itu dari Fatmawati itu di bawah itu, lewatnya jeruk purut. Jeruk purut bawah, nyangkutnya di situ. Gitu. Jadi para penduduk itu menemukan banyak mayat tanpa kepala zaman-zaman itu. Ya kan, diambil lah, dikuburin lah di situ. Di pemakaman jeruk purut itu. Cuman dikuburin pemakam secara inilah, secara apa sih? Dulu kan belum ada makam tuh. Jadi bilang secara ngasal lah. Apa adanya aja lah ya. Gitu kan, tanpa kepala itu. Kubur di situ. Cuma kita nggak tahu kuburnya yang mana. Iya. Kan banyak tuh, soalnya katanya puluhan sih katanya gitu. Gitu. Jadi gentayangannya di situ. Iya. Itu cerita dari sesepuh jeruk purut. Iya. Seperti itu. Cukup beda juga sama yang diceritain di film-film ya. Ya, itu mah udah bisnis lah ya. Iya. Karena udah hiburan pasti harus ada yang dimodifikasi lagi supaya lebih menarik gitu ya kan. Betul sekali. Jadi cerita aslinya yang gue dengar seperti itu. Dari warga sekitar berarti nggak cuma satu pasturnya. Banyak. Dan kepala-kepala itu mungkin ya salah satu dari ceritanya kan pastur kepala buntung, jadi dia megang kepalanya sama ada anjing kan. Ada anjing ya. Bener. Dan rata-rata itu yang nemuin orang-orang dari luar jeruk purut, kan mungkin yang lagi lewat situ, apa mungkin lagi bertamu. Gitu. Kita pun nih penduduk asli juga nggak pernah ngeliat. Lu belum pernah ketemu, Bang? Belum pernah ngeliat. Bentuknya kayak apa tuh kita juga belum pernah ngeliat. Kebanyakan cerita dari orang luar. Gitu. Nah, kalau anjing itu sejarahnya apa? Dibunuh juga bareng sama pastor-pastor itu atau gimana? Kalau yang itu gue agak kurang ngerti dah. Jadi pernah satu kejadian, ada mobil masuk ke kuburan jeruk purut, masuk, dia putar balik, depannya tuh madep ke arah keluar. Ya kan? Kita lagi nongkrong, wah ada mobil masuk, berhenti sebentar, mati, nggak berapa menit, tiba-tiba nyala ngebut langsung, gitu. Awalnya ada satu orang keluar nih, yang satu orang keluar itu ditinggal. Itu ditinggal, mobil itu keluar. Nah yang keluar ini kan bengong kan, kok ditinggal gitu kan, kita samperin. Dia juga nggak tahu kenapa gue ditinggal, gue baru keluar kok gue ditinggal gitu. Nggak tahu anak mahasiswa yang penasaran sama cerita hantu pastur kepala buntung di jeruk purut. Gitu. Zaman dulu 90-an tuh banyak banget yang teman-teman kayak anak sekolah SMA, anak mahasiswa yang bawa handycam dulu, zaman handycam ya. Pengen cari pastur kepala buntung gitu kan, bawa handycam keliling-keliling kuburan itu banyak terima tuh malam minggu. Dan itu kadang gue yang jadi guide-nya gitu kan sama teman-teman. Nah, ini gue mau cerita sedikit nih. Ini berkaitan tentang apa?
mahasiswa-mahasiswa yang sering bikin apa? Nyari-nyari pastur kepala buntung lah. Iya. Nah, itu salah satunya gue, Bang. Oh gitu. Gue pernah kesana juga, Bang. Berarti lu pernah denger ceritanya? Iya. Nah, kita bahas sedikit lah tentang Yang tadi gue potong ya. Nah, oke. Yang tadi mobil itu keluar, temannya ketinggal, nggak berapa lama, setengah jaman lah, mobil itu balik lagi nyebut temennya. Lu kenapa ninggal gua? Lu gila, samping gua ada pastur sama anjing megang kepala, samping gua persis. Oh, Kondisinya di luar, jadi di luar mobil. di luar mobil, persis di samping dia. Matanya, kepalanya itu ditenteng begitu, persis ngadep ke dia. Oke. Lidahnya menjulur katanya. Gitu pakaian pastur. Ya kan? Iya. Makanya dia langsung ngibrit. Iya. Gitu temannya tinggal. Gitu. 3 orang, ya kan, 1 keluar, yang 2 orang cabut tuh pas yang bawa mobilnya. Iya. Dikasih lihat itu. Gitu. Gue juga kaget kok tiba-tiba mobil langsung ngebut jalan, temannya udah tinggal. Gitu. Karena memang dulu kan banyak banget tuh kayak ospek dulu zaman ospek mahasiswa kan. Ada yang ke situ. Ada yang ke situ. Ospek ada di situ. Banyak kan tuh, gua sebut boleh nggak nih nama ini? Nanti kita sensor aja, sebutin aja. Itu kalau ospek, itu di situ bang. Wow. Di situ ospeknya. Diuji nyali di situ. Uji nyali di situ. Dilepas berapa orang gitu. Ya, ke arah sana, ntar ada pingsan gitu. Dan itu gue yang ngejaga anak-anak itu di situ. Iya. Kok sampai sekarang masih nggak sih orang-orang yang tur-tur di situ? Kalau sekarang, karena sekarang itu kan TPO Jeruk itu kan dia dalam pantauan ini ya Pemda ya, masuknya ke Dinas Perhutanan dan Pertamanan. Iya. Jadi sekarang udah lebih ketat. Jadi nggak bisa sembarangan. Udah nggak bisa tur-tur lagi Nggak sekarang. bisa. Jadi kalau ada keperluan apa, kalau mau ziarah silakan. Tapi kalau untuk hal-hal kayak gitu kita nggak bisa. Oke. Kalau banyak juga konten-konten kreator yang cerita-cerita mistis gitu juga banyak ke situ. Cuma sekarang sih udah nggak bisa. Udah susah ya. Udah susah. Harus ngurus izin segala macam ya. Harus izin dulu resmi dari mana, misalnya dari kampus dari mana, ada surat izin enggak, Iya. surat bahwa memang bener dia dari kampus ini pengen bikin ini nih gitu. Itu nggak sembarangan. Oke. Dulu kan juga sering buat syuting film tuh, film-film horor, ya kan? Iya. Sering banget, bahkan sering banget. Iya. Gitu. Sekarang udah nggak boleh, udah nggak bisa. Oke. Gitu. Iya. Dan berarti sampai detik ini pun kuburan dari si pastor tersebut masih nggak jelas itu di mana posisinya ya? Nggak jelas. Jadi itu istilahnya gentayangannya ya. Gentayangannya tuh dari Jeruk Purut nih. Kuburan Jeruk Purut itu sampai ke Cipete, sampai ke kuburan makam Anjali Antasari. Oh, sering muncul di Sering sekitaran muncul situ? juga dari situ. Ya kan? Dari Jeruk Purut itu kan ke arah Pasar Impres, ke arah Fatmawati ke kanan, Bang Antasari. Ya itu sering banget. Nah, ini kan Bang Gile, ini kan kan gue pernah ikut tuh yang tur-tur di Jeruk Purut tuh. Iya. Ada salah satu spot yang menurut gue ini cukup unik nih. Kan sebenarnya sama tour guide bisa diceritain dulu nih, di lokasi ini ada apa, di sini ada apa. Nah, di salah satu pohon yang cukup agak kecil ya, itu diceritain katanya di situ ada sosok perempuan yang gendong bayi, kuntilanak gendong bayi. Pernah denger nggak? Agak ke bawah turun posisinya. Itu udah lama, ceritanya itu udah lama. Itu ada sejarahnya nggak sih? Ada sejarahnya. Itu gimana tuh cerita sejarahnya tuh? Itu sejarahnya dulu memang katanya ya seperti yang tadi, seorang perempuan ditinggal pacarnya dalam keadaan hamil. Dan dia bunuh diri. Bunuh diri di situ? Bunuh diri, menabrakkan diri di daerah Jeruk Purut? Jeruk Purut, tikungan pas masuk kuburan Jeruk Purut. Oke. Itu tahun-tahun 80-an kalau nggak salah. Oh, gitu. Dan itu udah berlangsung lama sih, dan gue juga denger anak-anak orang-orang itu udah tahu semua. Oke. Berarti sejarahnya dia meninggal di belokan situ, dikuburnya di Jeruk Purut situ. Nggak tahu kubur di mana, yang pasti dia menabrakkan diri banyak ke kendaraan hingga di situ. Kuburnya nggak tahu di mana tapi. Nggak tahu di mana. Tapi kecelakaannya di situ depan Jeruk Purut. Kita nggak tahu dia siapa. Oke. Gitu. Yang menurut cerita dia dalam keadaan hamil ditinggal pacarnya, frustasi bunuh diri, menabrakkan diri. Nabrakannya di dulu kan itu ada jalur Metro Mini ke aja ya. Yang sore-sore kalau nggak salah, menjelang maghrib lah. Itu udah lama sih kejadian, tahun-tahun 80-an. Ngeri juga ya. Dan gentayangannya di situ. Oke nih, Bang Gile, ini kan gue cukup menikmati nih cerita-cerita dari lu tentang Jeruk Purut nih Bang Gile. Dan kita tadi sempat ngobrol, ternyata lu punya podcast juga, makanya lu ngomongnya lancar banget di sini nih Bang. Nah ini buat sedikit info ke teman-teman nih, lu ada podcast apa Bang? Podcast sih bertentangan maksudnya nggak nyambung ngomongnya sekarang ya. Sama horor nggak ada hubungannya sama horor lah ya. Nggak ada horor-horornya sih.
Horornya cuman orang-orangnya yang horor. Gue punya podcast namanya Gibah Metal. Gibah Metal. Gibah Metal. Isinya apaan tuh? Isinya tentang kita berbicara tentang pergerakan komunitas metal yang ada di Indonesia. Oke. Jadi gue sesekali juga bikin live di studio tapping ya, untuk sebagai narasumber satu band. Jadi sebelum mereka gue rekam live audionya, gue ambil juga visualnya. Oke. Gitu. Jadi band yang lagi apa nih, yang lagi happening nih, band apa nih, band metal apa nih yang lagi naik daun lah istilahnya. Gue undang ke podcast gue. Oke. Syutingnya di studio Kemang ada, studio Taman Kemang. Dan baru minggu kemarin belum puasa 3 hari gue syuting untuk episode yang ke-18. Oke, terakhir siapa tamunya? Terakhir kemarin kita ngundang teman-teman, ini horor nih. Apa tuh? Teman-teman di scene black metal. Oh. Black metal itu kan subgenre dari metal. Iya. Cuman banyak berbicara tentang horor. Iya. Tentang setan, satanik, ateis, agnostik. Ya pokoknya black metal itu adalah subgenre dari metal yang ngambil temanya lirik tentang perang, satanik, ketidakpercayaan, agnostik. Dan gue mengundang narasumbernya adalah teman-teman penggerak scene black metal yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Apa tuh? Pionir-pionirnya. Band-band black metal itu sendiri. Oke, salah satunya nama bandnya apa yang cukup orang-orang terkenal biasanya? Banyak, Soulsick. Soulsick itu terkenal dengan subgenrenya Javanese black metal. Jadi musik black metal dikemas oleh bunyi-bunyian gending. Oke, tema-tema Jawa lah gitu ya. Dengan temanya tentang kerajaan Jawa zaman dulu. Wah. Nah, berarti pembahasan-pembahasan seperti ini bakal banyak di YouTube channel lu nih, Bang. Nah, kalau teman-teman pengen mampir nih, mungkin ada anak-anak metal juga dan mungkin penasaran sama cerita-cerita dari yang tadi sempat disampaikan sama Bang Gele, bisa mampir ke YouTube channel lu, apa namanya, Bang? Namanya Gibah Metal. Gibah Metal aja, search tuh ketemu tuh ya. Oke, kalau Instagram ada nggak, Bang? Instagram mungkin kalau Instagram Gibah Metal nggak ada. Pribadi aja deh. Pribadi aja. Apa tuh Instagram lu? Punya band namanya Golok Setan. Golok Setan. Golok Setan ID. Oke, itu band lu. Itu band gua. Pribadi lu? Ada nggak? Nggak ada. Oke. Akun pribadi gue Golok Setan itu. Buat kalian yang pengen kenal lebih dekat sama Bang Gele, bisa mampir di Instagramnya. Dan juga kalau kalian anak metal suka dan mungkin penasaran sama cerita-cerita tentang di balik metal-metal itu ada apa aja gitu ya, bisa mampir ke YouTube lu ya. Di situ juga Gibah Metal juga bukan sekedar hanya YouTube channel juga ya. Gibah Metal itu gue juga punya semacam kayak apa? Komunitas atau apa? Bukan komunitas, semacam kayak band manajemen. Gue punya band manajemen, jadi gue memfasilitasi mereka, semacam kayak manajer lah. Oke. Gue manajer band. Jadi gue punya beberapa band yang gue manage. Masuk ke Gibah Metal Entertain. Gibah Metal Entertain itu ada apa? IO. Ya kan, Gibah Metal itu IO, YouTube channel, MC gue kebetulan juga MC juga kan, jadi skena metal juga. Jadi gue tour manager juga. Jadi gue Gibah Metal Entertainment itu jadi gue yang nge-backup beberapa band yang masuk ke manajemen gue untuk turnya, untuk show-show-nya. Jadi yang gue bikin progres mereka seperti apa. Gitu. Jadi band setelah rilis album nih, lo mau ngapain nih setelah rilis album gitu? Banyak kan stuck ya setelah rilis album. Bingung mau ngapain ya kan? Karena mereka nggak punya channel, nggak punya link ya kan. Itu gue yang mengarahkan mereka. Ini lu begini kan. Ini lu harus tour. Ntar lu bikin showcase setelah rilis album ya kan. Lu harus kayak gini. Jadi itu gue yang manage mereka. Ada beberapa band yang masuk ke gue. Tapi khusus metal-metal aja kalau di Gibah Metal. Kalau keroncongan nggak masuk juga kan? Kalau Gibah Metal di sini metal. Kalau Gibah dangdut juga dangdut. Kalau Gibah horor ya horor. Iya. Sebenarnya sih ada hubungannya nih antara podcast ini ya sama nyambung sih kan. Black metal ya. Bisa kalau sambung-sambungin. Oke nih, podcast malam ini cukup seru nih karena ngobrol sama Bang Gele nih. Jadi buat kalian mau kenal lebih dekat sama Bang Gele bisa mampir ke Instagram atau ke YouTube-nya. Dan buat anak-anak metal coba aja mampir ke YouTube-nya Bang Gele, siapa tahu ketagihan. Udah berapa episode, Bang? Udah 18 episode. 18 episode. Oke, ya udahlah, kita tutup aja podcast malam ini. Makasih banget Bang Gele, ada yang mau disampaikan lagi kan nih penonton nih? Untuk horor ya. Kita tidak bisa pungkiri bahwa mereka ada. Iya. Dan mereka itu eksis. Selama tidak mengganggu, kita tidak mengganggu mereka, mereka juga tidak akan pernah ganggu kita. Kalaupun ada
dia nongol di depan kita, itu mungkin ada alasan tertentu buat mereka. Oke. Ada anggapan mereka juga ketemu kita apes sebenarnya. Iya. Dan Itu legendanya seperti itu ya. Iya. Kita apes, dia juga apes. Tergantung bagaimana kitanya aja, mental kita gitu aja. Iya, Kalau gua kan ibarat kata ya udah biasa lah. Iya. Ya, tapi sih ya nauzubillah min dzalik, jangan juga gitu kan. Kalau ketemu tiba-tiba shock juga ya kan. Gitu ya. Menurut gua sih ya mereka ada. Iya. Dibilang nggak ada, mereka ada, dan gue pernah mengalaminya. Dan mereka eksis, dan mereka juga ciptaan Tuhan juga sih. Iya, betul. Gitu. Jadi anggap aja kita di dunia ini kita nggak sendiri. Betul. Ada dunia lain selain dari dunia kita. Gitu. Oke, itu dia kata-kata penutup dari Bang Gele. Gue rasa cukup malam ini. Gue Adit Dalam Malam dan Bang Gele dari Gibah Metal. Jeruk purut. Izin pamit. Bye.